Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Ariz akan membahas syiar Islami tentang cara menjamak sholat fardu sesuai ajaran Islam. Bagi umat Islam, cara menjamak sholat fardu wajib diketahui bagi setiap umat muslim dengan baik dan benar, karena hal ini berhubungan dengan aturan serta ketentuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kemudahan yang luar biasa bagi umatnya untuk memenuhi kewajiban dalam menunaikan ibadah. Ada berbagai keringanan yang dapat dipilih umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat wajib. Salah satunya adalah menjamak atau menggabungkan dua sholat pada satu waktu. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, terkadang kita disibukkan dengan berbagai urusan atau sesuatu hal yang menyebabkan kita meninggalkan sholat fardu. Maka sebagai solusinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cara untuk menjamak sholat yang patut untuk dipelajari dan diketahui. Secara garis besar, menjamak sholat diartikan dengan menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Lantas, bagaimana cara menjamak sholat beserta niatnya? Mari kita bahas satu persatu. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, menggabungkan sholat bukan berarti berlaku bagi setiap sholat 5 waktu. Akan tetapi, ada satu waktu sholat yang tidak bisa atau tidak boleh dijamak, yaitu sholat subuh. Adapun sholat yang dapat dijamak diantaranya adalah sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sholat yang dapat dijamak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Maksud dari sholat ini adalah menggabungkan waktu sholat zuhur dan asyar atau sholat maghrib dan isya dalam satu waktu, yang mana dikerjakan di awal sholat yang pertama. Misalnya sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu zuhur, atau sholat jamak takdim maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Kemudian yang kedua adalah sholat jamak takhir. Maksud dari sholat ini adalah menggabungkan sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya dalam satu waktu yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, sholat zuhur dengan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu sholat asar. Sholat maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya, dan ini dinamakan sholat jamak takhir.
Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, adapun dalil yang mengatur cara sholat jamak serta diperbolehkannya menunaikan sholat dengan cara menggabungkan dua waktu sholat, yakni sebagai berikut. Dari Mu'az bin Jabal bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur hingga beliau kumpulkan dengan sholat asar. Beliau gabungkan keduanya, yakni zuhur dan asar pada waktu asar. Dan apabila berangkat sesudah tergelincirnya matahari, beliau kerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mentakhirkan maghrib hingga beliau melakukan sholat maghrib beserta isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan sholat isya dan beliau menggabungkan sholat isya bersama maghrib. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, sama halnya dengan hadis riwayat sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim juga diceritakan pernah menggabungkan sholat tatkala sedang menempuh perjalanan tanpa rasa takut. Berikut bunyi hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar ataupun maghrib dan isya dalam satu waktu, dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, syarat diperbolehkannya sholat jamak terdapat beberapa keadaan. Berikut beberapa sebab diperbolehkan sholat jamak berdasarkan dari kesepakatan ulama. Yang pertama adalah ketika hujan lebat. Berdasarkan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui pernah menjamak sholat ketika hujan lebat. Berikut bunyi hadisnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di suatu malam yang sedang hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah musafir. Umat Islam diperbolehkan untuk menjamak sholat tatkala sedang dalam perjalanan ataupun bepergian. Bepergian yang dimaksud adalah seseorang yang tengah melakukan perjalanan ke tempat lain karena sesuatu kepentingan untuk kebaikan, bukan untuk hal maksiat, yang jarak tempuh perjalanannya lebih dari 80 km. Yang ketiga adalah saat berada di Arafah dan Musdalifah. Saat seorang muslim sedang menunaikan ibadah haji dan berada di padang Arafah dan Musdalifah, maka ia diperbolehkan untuk menjamak sholat. Umumnya sholat zuhur boleh diringkas dengan sholat asar ketika di padang Arafah. Sementara itu sholat maghrib dan isya boleh dilakukan dengan jamak takhir di Musdalifah. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, berikut ini tata cara menjamak sholat jamak takdim. Yang pertama, niat sholat jamak takdim yaitu sholat zuhur dengan sholat asar. Niatnya sebagai berikut: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat sholat maghrib dengan sholat isya.
usalli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah tata cara menjamak sholat jamak takhir. Yang pertama, niat sholat jamak takhir, yaitu sholat asar dengan sholat zuhur. Usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat digabung dengan sholat zuhur jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah niat sholat isya dengan sholat maghrib. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat digabung dengan sholat maghrib jamak takhir karena Allah Ta'ala. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi pembahasan tentang sholat jamak. Semoga kita selalu menjaga sholat fardu dengan segala kondisi serta kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat fardu. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.